saya kembali kepada prinsip hukum ya secara umum ini. Jadi biasanya ya kompensasi itu menggunakan prinsip namanya restitutio ad integrum. Ya. Restitutio ad integrum itu mengandung makna bahwa ganti rugi itu sifatnya memulihkan kepada keadaan korban seperti keadaan semula ya, sebelum terjadinya katakanlah insiden atau eksiden yang menimbulkan kerugian. Ya. Itu prinsipnya. Bagaimana implementasinya memang macam-macam. Ya. Pertama tentu tergantung dari kesepakatan kalau ada kesepakatan kontraktual. Persoalannya adalah kalau tidak ada kesepakatan kontraktual, bagaimana menghitungnya? Ya. Jadi ada yang disebut dengan revocable damages, ya, dan ada yang disebut dengan irrevocable damages. Dalam konteks revocable damages itu juga macam-macam. Apakah revocable damages itu hanya yang sifatnya direct damages dan physical damages, atau juga dia bisa mengcover misalnya remote and speculative damages, ya, moral damages, ya, ada konsep moral damages misalnya pain, suffering, and humiliation dan lain sebagainya. Jadi itu kita bisa gunakan sebagai dasar untuk menghitung kompensasi. Tetapi itu biasanya ada pada ranah pengadilan, ya, dalam bentuk gugatan dan lain sebagainya. Tetapi itulah kira-kira, dan tidak bisa mungkin dilakukan secara sepihak, misalnya secara tidak seimbang dan merugikan kepentingan data subjek. Saya rasa itu sih apa yang bisa saya sampaikan. Saya tambah sedikit. Saya baru-baru ini membuat modul untuk training BPO di Saudi, dan saya melihat isu ini juga dalam modul, salah satu modul yang saya sedang sediakan, melihat kuantumnya, ya, kuantum, berapakah nilai ataupun nilai kompensasi yang biasa diberikan. Jadi memang benar kata Prof. Supancana tadi, tetapi apa yang kita juga harus ingat, di kebanyakan negara, selain daripada kompensasi keuangan kerana kehilangan dan sebagainya, banyak negara-negara yang mengiktiraf distress ataupun emotional distress diambil kira sebagai satu yang bisa diberikan compensation oleh mahkamah ataupun tribunal di New Zealand. Karena di New Zealand, tribunal yang akan memberikan compensation, ya. Jadi kalau saya lihat apa yang berlaku di New Zealand, UK, ya, dan juga di Australia, kalau saya berikan sedikit gambarannya, ya, sebanyak mengikut apa yang saya baca, paling minimum 500, paling tinggi 20.000. Itu di New Zealand. Di Australia juga lebih kurang sama. Di UK juga lebih kurang sama, bergantung kepada keadaan sesuatu kes dan ada faktor-faktor yang harus diambil kira. Tetapi di UK ada sedikit perbezaan. Kalau melibatkan well-known individual, celebrity misalnya, compensation-nya itu agak tinggi. Ada yang sampai yang paling maksimum saya fikir 50 ataupun 60.000 pound. Itu di UK. Ada beberapa kasus telah diputuskan di mana mahkamah memberi awards tinggi sampai 60.000 pound kerana dia melibatkan celebrity ataupun well-known individual. So itu sebagai gambaran quantum bagi compensation di bawah undang-undang PDP ini. Tetapi Anda harus ingat, di negara-negara tertentu, di US sebagai contoh, dan ada juga tren yang berlaku di Australia, class action dibenarkan. Jadi kalau ramai yang membuat tuntutan, kita akan lihat bahawa jumlahnya ataupun kuantumnya sangat-sangat tinggi. Di Australia ada percubaan untuk mendapatkan compensation melalui class action, compensation melalui proses mahkamah, ya, tetapi juga melalui class action, tetapi telah diselesaikan di luar mahkamah. Jadi tidak ada presiden sekarang di Australia. Oke, gitu. Paling rendah 500, paling tinggi 20.000 di New Zealand.
Di UK juga lebih kurang seperti itu, tetapi celebrities mungkin lebih tinggi.